Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan bahas update terbaru dari 4 saham bank The Big Four, BBCA, BBRI, BMRI, sama BBNI. Kita bakalan bandingin kinerja dari mereka berempat dan kita juga bakalan cari tahu dari mereka berempat ini mana yang paling bagus untuk investasi jangka panjang untuk kedepannya. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari BBNI. BBNI di tahun 2023 ini laba bersihnya tumbuh 14% year on year jadi 20 triliun. Tapi gua highlight di sini ya kalau sebenarnya pendapatan operasionalnya BBNI ini cuma tumbuh 2% year on year, sama laba sebelum pencadangan atau PPOP ini tumbuhnya cuma 1% year on year alias hampir stagnan ya. Jadi laba bersihnya tumbuh 14% itu sebenarnya lebih ke karena biaya provision atau pencadangannya BBNI ini turun 20%. Nah, menurut gue ini pertumbuhan yang sebenarnya kurang bagus ya, karena beban pencadangan atau provision itu kan bisa naik dan turun tergantung kebutuhan dari bank. Jadi idealnya nih kalau laba bersihnya tumbuhnya signifikan, itu bukan cuma dari beban pencadangannya aja yang turun, tapi juga disumbang dari pendapatan yang tumbuhnya juga signifikan. Jadi meskipun BBNI ini laba bersihnya bisa tumbuh 14% year on year, tapi menurut gua ini pertumbuhan yang sebenarnya kurang bagus. Nah, pendapatannya BBNI yang hampir stagnan ini disebabkan karena beban bunganya BBNI yang naik akibat efek dari kenaikan suku bunga. Jadi kenaikan suku bunga ini sebenarnya cukup menghambat pertumbuhannya BBNI. Next untuk BBCA, ini net profitnya BBCA tumbuh 19% year on year yang didorong dari laba sebelum pencadangan atau PPOP-nya yang naik 13% year on year. Dan PPOP-nya tumbuh itu didorong dari operating profit-nya yang naik 14% year on year. Jadi untuk BBCA, ini net income-nya tumbuh itu karena memang pendapatannya yang tumbuh. Dan ini bagus ya, terus juga pendapatan yang tumbuh itu juga dibantu dengan beban provision atau pencadangannya yang turun 48% year on year. Tapi ini provisionnya kecil banget ya, karena memang BBCA ini bank yang tingkat kredit macetnya itu kecil banget. Jadi karena provisionnya kecil banget, meskipun turunnya cukup jauh, efeknya sebenarnya nggak terlalu signifikan banget buat BBCA. Next kita lihat BBRI. BBRI ini labanya tumbuh 17% year on year dan BBRI ini labanya yang paling besar dari semua perbankan The Big Four. Nah, net income-nya yang tumbuh 17% ini didorong dari PPOP-nya yang tumbuh 16% dan PPOP-nya yang tumbuh ini didorong dari operating income-nya yang tumbuh 10% ditambah operating expense yang tumbuhnya cuma 3%. Jadi untuk BBRI ini pertumbuhan labanya yang bagus itu karena pertumbuhan pendapatannya yang juga cukup bagus, tapi juga dibantu sama pertumbuhan expense atau pengeluarannya yang lebih kecil dari pertumbuhan pendapatannya. Artinya BBRI ini ada peningkatan dari segi efisiensi operasional. Sedangkan untuk provision atau beban pencadangan ini sebenarnya ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak signifikan. Jadi pertumbuhan labanya nggak terhambat. Overall ini pertumbuhan yang bagus untuk BBRI. Sekarang kita lihat BMRI. Nah, BMRI ini labanya tumbuh 33% year on year. Ini yang paling gede pertumbuhannya dari perbankan The Big Four. Nah, pertumbuhannya ini didorong dari PPOP-nya yang tumbuh 17% year on year dan dibantu juga sama beban provision atau pencadangannya yang turun 37%. Nah, untuk PPOP-nya yang tumbuh itu didorong dari operating income-nya yang tumbuh 10% year on year plus operating expense-nya yang cuma tumbuh 1% year on year alias hampir stagnan. Nah, jadi untuk BMRI ini progresnya bagus dari semua sisi. Pendapatannya tumbuh, ditambah pengeluaran operasionalnya juga bisa dijaga supaya tetap stagnan, ditambah juga beban provisionnya yang berkurang yang ngebuat labanya tumbuh cukup signifikan. Nah, sekarang kita coba bedah komposisi pinjaman dari 4 bank ini. Untuk BBCA, dia paling banyak kasih pinjaman itu ke segmen korporasi dan kedua terbanyak itu segmen consumer. Tapi BBCA ini lebih dikenal sebagai consumer banking. Kenapa? Karena dari keempat bank ini, BBCA ini yang paling banyak kasih pinjaman ke segmen consumer. Terus untuk BBRI masih dengan ciri khasnya ya, sekitaran 70% dari semua pinjamannya itu disalurin ke segmen UMKM, mikro, usaha kecil, dan menengah. Terus sisanya 15% disalurin ke korporasi, 15%-nya lagi ke consumer. Jadi BBRI ini meskipun dia perbankan yang fokusnya ke UMKM, tapi dia juga ada kasih pinjaman ke korporasi dan consumer. Terus untuk BMRI, dia ini komposisi kreditnya lebih terbagi rata ya. Memang paling banyak itu ke korporasi karena memang BMRI ini corporate banking. Tapi segmen lain kayak komersil, anak usaha, mikro, consumer, sama UKM ini persentasenya juga cukup besar. Sementara untuk BBNI, lebih dari setengah dari semua pinjamannya itu disalurin ke korporasi. Terus sisanya kebagi ke segmen consumer dan UKM dan ada sebagian kecil juga untuk anak usaha.
Tapi analisa kita nggak lengkap ya kalau kita cuma lihat data dari setahun terakhir. Sekarang kita coba lihat tren laba bersih mereka dari beberapa tahun terakhir dari tahun 2017. Nah, dari data ini ada beberapa poin take away yang bisa kita ambil. Poin yang pertama, 4 bank ini labanya bertumbuh cukup bagus dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir dan cuma turun di tahun 2020 karena efek pandemi Covid. Nah, tapi kalau kita perhatiin di tahun 2020 ini BBCA yang penurunan labanya itu paling sedikit. Nah, dari sini kita bisa bilang ya kalau BBCA ini bank yang paling resilient, paling tahan krisis, dan pertumbuhannya paling stabil dari 4 perbankan The Big Four. Nah, poin yang kedua yaitu BBRI yang labanya konsisten paling besar dari 4 bank ini. Dari beberapa tahun terakhir, BBRI ini jadi bank yang mampu cetak profit yang paling besar dari BBCA, BMRI, sama BBNI. Dan itu tentunya karena BBRI ini yang paling banyak kasih pinjaman ke segmen UMKM, yang mana segmen itu segmen yang bunga pinjamannya paling gede. Yang ngebuat pendapatan dan labanya BBRI jadi yang paling gede daripada BBCA, BMRI, dan BBNI. Terus poin yang ketiga, kita lihat di sini kalau BMRI ini jadi bank yang pertumbuhannya paling kencang dari semua perbankan The Big Four dengan rata-rata pertumbuhan laba sampai 17% per tahun. Ini lebih unggul dari BBCA sama BBRI yang cuma 13% per tahun dan jauh lebih unggul daripada BBNI yang cuma 7% per tahun. Bahkan di tahun 2022 sama 2023 labanya BMRI ini udah lebih gede daripada BBCA. Nah, BMRI yang bisa tumbuh cukup kencang dalam beberapa tahun terakhir tentu nggak lepas dari faktor Bank Syariah Indonesia sebagai anak usahanya yang jadi mesin pertumbuhan utama buat Bank Mandiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini labanya Bank Syariah Indonesia ini tumbuh di sekitaran 30% tiap tahunnya. Dan poin take away yang keempat yang terakhir yaitu BBNI yang ketinggalan cukup jauh dari BBCA, BBRI, sama BMRI. Labanya BBNI ini yang paling kecil dan rata-rata pertumbuhannya juga yang paling kecil. Tapi meskipun begitu, BBNI ini tetap bank besar yang kinerjanya sebenarnya juga bagus. Oke, next kita juga bakalan lihat gimana tren profitability dari 4 bank ini. Ini penting banget ya karena ini menggambarkan seberapa mampu 4 bank ini hasilin profit dari modal yang mereka punya. Kita lihat di sini kalau dari 6 tahun terakhir ini BBCA yang rata-rata return on equity-nya yang paling tinggi dari Big Four Bank dengan 19%. Diikuti sama BBRI yang kedua paling tinggi itu ada di rata-rata 16%, terus BMRI 15% dan BBNI paling kecil di 12%. Jadi bisa dibilang BBCA ini punya kemampuan cetak profit yang paling bagus dan bisa dibilang juga kalau kinerjanya ini yang paling bagus dari BBRI, BMRI, sama BBNI. Tapi di tahun 2023 ini ada yang cukup menarik ya. Di sini kita bisa lihat kalau ternyata BBCA sama BMRI ini return on equity-nya bisa beda tipis, sama-sama di 23%. Jadi BMRI ini cukup menarik ya, meskipun dulu return on equity-nya bisa kalah dari BBCA sama BBRI, tapi sekarang dia udah bisa naik banget dan udah hampir setara sama BBCA, dan udah bisa ngalahin BBRI. Jadi ini progres yang bagus banget dari BMRI. Tadi kita udah lihat kalau labanya itu pertumbuhannya yang paling kencang, lebih kencang dari bahkan BBCA sama BBRI. Terus sekarang kita juga bisa lihat return on equity-nya itu udah hampir setara sama BBCA. Sedangkan untuk BBNI, lagi-lagi dia kalah dari 3 bank yang lain. Tapi overall, menurut gua ini 4-4-nya dalam kondisi return on equity atau profitability yang bagus. Next kita lihat dan kita bakal bandingin rasio finansial dari 4 bank ini. Pertama, untuk NIM atau Net Interest Margin atau margin bunga bersih, rasio ini nunjukin seberapa besar sih bunga bersih yang dihasilin sama bank. Makin besar ini makin bagus, artinya kemampuan hasilin pendapatan bunga makin bagus. Dan idealnya NIM itu minimal di 4,5% untuk bisa dikatakan bagus. Di sini kita bisa lihat ya kalau BBRI ini yang paling unggul ada di 7,9%, terus diikuti BBCA 5,5%, BMRI beda tipis di 5,4%, dan BBNI yang paling kecil di 4,6%. Artinya 4-4-nya bagus, tapi untuk BBRI ini memang dia selalu punya NIM yang tinggi karena target pinjamannya itu paling banyak ke segmen UMKM yang mana pinjaman ke UMKM ini bunganya tinggi. Next kita ke rasio NPL atau Non-Performing Loan. Non-performing loan ini mau ngukur seberapa banyak sih kredit atau pinjaman yang macet atau bermasalah. NPL ini makin kecil makin bagus karena itu artinya makin sedikit pinjaman yang macet atau bermasalah. Di sini ternyata BMRI ini punya kredit macet yang paling kecil cuma 1,1%, diikuti BBCA 1,9%, BBNI 2,1%, dan BBRI yang paling tinggi 2,9%. Jadi dalam urusan kredit macet, BMRI ini yang paling unggul. Next kita lihat rasio CASA. CASA ini perbandingan antara berapa dana murah yang disimpan sama bank dibanding total semua dana simpanannya. Nah, dana simpanan itu sendiri adalah total dari dana murah atau dana yang bunganya kecil ditambah dana mahal atau dana yang bunganya besar seperti deposito. Nah, CASA ini bagusnya minimal 60% dan makin gede itu makin bagus. Karena artinya porsi dana murahnya itu besar, yang mana kalau dana murahnya besar itu bisa ngebuat bank jadi lebih hemat beban bunga yang harus dibayar ke nasabah yang punya rekening tabungan dan deposito.
Nah, di sini BBCA yang punya CASA rasio yang paling tinggi dari 4 bank The Big Four dengan 80% CASA. Diikuti sama BMRI 74%, BBNI 71%, dan BBRI yang paling kecil cuma 64%. Jadi di sini BBCA ini paling bagus dalam menghemat beban bunga. Next, kita ke rasio LDR atau Loan to Deposit Ratio. Ini adalah perbandingan antara berapa pinjaman yang disalurin dengan berapa dana yang disimpan. LDR ini mau ngukur likuiditas dari suatu bank. LDR ini bagusnya antara 70-90% dan gak ada yang paling bagus ya. Jadi asalkan 70-90%, asalkan udah di antara itu udah termasuk bagus. Kalau di atas 90% artinya terlalu banyak kasih pinjaman dan ngebuat bank itu jadi nggak liquid. Sedangkan kalau di bawah 70% artinya dana pinjaman yang dikasih ke nasabah terlalu sedikit dan ngebuat kemampuan cetak profit jadi menurun. Nah, di sini empat-empatnya itu ada di range 70-90% ya, yang artinya mereka ini likuiditasnya bagus. Next, cost to income ratio atau CIR. CIR ini perbandingan antara seberapa besar pengeluaran suatu bank dibanding sama pendapatannya. Jadi rasio ini mau ngukur seberapa efisien suatu bank. Nah, CIR ini tentunya makin kecil makin bagus ya, karena itu pertanda kalau bank punya efisiensi operasional yang bagus di mana dia bisa lebih hemat biaya. Nah, di sini BBCA yang paling kecil CIR-nya dengan 33%, diikuti BMRI 38%, BBRI 41%, dan BBNI 42%. Jadi dari segi kemampuan efisiensi operasional, ini BBCA yang paling unggul. Dan rasio yang terakhir ada rasio Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR ini rasio yang mengukur seberapa siap sih permodalan bank untuk mengcover pinjaman yang berpotensi bermasalah. Nah, CAR ini bagusnya di atas 8% dan makin tinggi itu makin bagus. Nah, di sini BBCA punya CAR yang paling tinggi, diikuti BBRI dan BMRI sama BBNI rasio CAR-nya sama persis. Jadi overall 4-4-nya bagus, tapi BBCA yang paling unggul. Nah, jadi dari perbandingan tadi kita bisa dapat beberapa kesimpulan. Pertama, BBCA jadi bank yang kinerjanya paling stabil dan BBCA juga yang paling unggul dalam hal profitability sama efisiensi operasional. Terus yang kedua, BBRI ini jadi bank yang punya kemampuan yang paling bagus dalam hal hasilin pendapatan bunga. Terus yang ketiga, BMRI ngalami progres yang pesat banget selama beberapa tahun terakhir, terlihat dari pertumbuhan yang paling kencang dari 4 bank The Big Four dan juga return on equity-nya yang terus ngalami peningkatan. Dan kredit macetnya juga yang paling kecil dari 4 bank The Big Four. Dan yang keempat, BBNI ini masih cukup ketinggalan dari 3 bank yang lain. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana kedepannya untuk 4 bank ini. Kita mulai dari BBCA ya. BBCA untuk kedepannya menurut gue dia masih bisa ekspansi pinjamannya secara masif. Nah, kenapa masif? Karena BBCA ini punya LDR atau Loan to Deposit Ratio yang masih cukup kecil, cuma 70%. Yang artinya masih ada 30% dana yang masih disimpan sama BBCA, yang nantinya itu bisa dipakai buat kasih pinjaman ke nasabah. Tentu nggak semuanya ya buat disalurin ke pinjaman, tapi BBCA dengan LDR-nya yang paling kecil, artinya potensi ekspansi kreditnya BBCA ini yang paling besar dari 3 bank yang lain. Terus selain itu, Bank BCA Digital atau Blue juga akan ngebantu BBCA untuk terus tumbuh lewat pertumbuhan kredit dan pertumbuhan pendapatan non-bunga. Next, untuk BBRI, kedepannya ini dengan BBRI yang terus ekspansi pinjaman mikro dan porsi kredit mikronya terus diperbesar, tentu akan bisa numbuhin pendapatan bunganya BBRI secara signifikan, yang mana itu juga bisa ngebantu pertumbuhan laba. Gak cuman itu aja, sinergi holding ultra mikro bareng Pegadaian sama PNM, selain bisa ngebantu BBRI untuk ekspansi kredit, juga bisa ngebantu BRI, Pegadaian maupun PNM untuk lebih efisien dari segi beban operasional. Terus untuk BMRI, kedepannya katalis pertumbuhan yang paling utama tentu bakalan berasal dari Bank Syariah Indonesia yang masih terus ekspansi pembiayaan syariah dan labanya juga masih terus tumbuh. Selain itu, harapannya kedepannya tren peningkatan kinerja BMRI bisa terus dilanjutin supaya bisa ngebuat pertumbuhannya makin kencang dan pelan-pelan BMRI ini bisa ngimbangin BBCA dari segi kinerjanya. Sedangkan untuk BBNI, Bank Digital Hibank yang jadi anak usahanya BBNI yang kasih pinjaman ke segmen mikro ini bisa jadi katalis pertumbuhannya BBNI. Gak cuma dengan ekspansi kredit, tapi juga dengan masuk ke pinjaman mikro, Hibank ini bisa memperbesar bunga pinjaman dari BBNI. Nah, dari keempat bank ini, kedepannya menurut gue ya, antara BBCA, BMRI, sama BBRI, ini kedepannya bakalan punya potensi pertumbuhan pendapatan dan laba yang sama besarnya. Jadi mereka bertiga ini potensi pertumbuhannya bisa dibilang beda-beda tipis, dan untuk BBNI perkiraan gue masih akan di belakang mereka bertiga. Nah, kalau gue harus milih ya antara BBCA, BBRI, sama BMRI, mana sih yang potensi pertumbuhannya yang paling besar? Sebenarnya agak susah ya untuk milih mereka bertiga karena katalis pertumbuhannya bagus-bagus semua. Di video sebelumnya ya gue milih BBCA yang potensi pertumbuhan pendapatan sama labanya itu yang paling besar.
Tapi untuk kali ini ya, menurut gua dari 3 bank ini antara BBCA, BBRI, sama BMRI, potensi pertumbuhan pendapatan dan laba yang paling besar itu menurut gua ada di BMRI. Kenapa gua ubah pilihan gua jadi BMRI? Pertama, menurut gua pertumbuhan BMRI ini ternyata melebihi ekspektasi gua. Dan yang kedua, mesin pertumbuhan utamanya yaitu BRIS atau Bank Syariah Indonesia, ini gua ngeliat potensi ekspansi pembiayaannya masih gede banget. Yang artinya potensi pertumbuhan pendapatan dan labanya BRIS ini masih gede banget dan itu bisa mendorong pertumbuhannya BMRI secara signifikan untuk kedepannya. Dan potensi ekspansi dari BRIS ini perkiraan gua akan lebih masif daripada potensi ekspansi BBCA yang LDR-nya masih kecil dan juga lebih masif daripada potensi ekspansi BBRI lewat Pegadaian dan PNM. Nah, menurut kalian gimana nih? Mana sih bank yang menurut kalian kedepannya bakalan punya pertumbuhan yang paling kencang? Apakah itu BBCA, BBRI, BMRI, atau BBNI? Dan apa alasannya? Coba kalian bisa share di kolom komentar, siapa tahu ya bisa jadi insight buat gua atau buat viewers lain. Nah, sekarang kita lihat berapa dividen yield dari 4 bank ini. Ternyata di sini BBRI yang dividen yieldnya paling tinggi hampir 6%, terus yang kedua paling gede itu BMRI di 5,1%. Sedangkan BBCA itu yang paling kecil cuma 2,4%. Jadi buat kalian yang pakai strategi dividen growth investing, paling bagus memang masuk di saham BBRI sama BMRI. Kenapa? Karena selain mereka masih punya potensi pertumbuhan, dividen yieldnya juga lumayan gede. Dan untuk valuasi, di sini kita lihat kalau BBCA masih yang paling mahal dengan 4,8 kali price to book value sama 24 kali price to earning atau PER. Dan ini sebenarnya bisa aja dijustifikasi dengan kinerjanya BBCA yang memang bagus banget. Sedangkan BBNI sebagai yang kinerjanya masih kalah, masih agak ketinggalan dari 3 bank yang lain, ada di valuasi yang paling murah. Tapi menurut gue ya, yang menarik dari segi valuasi itu adalah antara BBRI sama BMRI. Di mana PER dan PBV mereka bisa hampir setengahnya PER dan PBV-nya BBCA. Padahal tadi kita udah lihat ya, kalau dari segi rasio keuangannya, kinerjanya BBRI sama BMRI ini sebenarnya memang nggak sebagus BBCA, tapi nggak beda jauh. Terutama BMRI ya, yang bisa lebih dari setengahnya PER dan PBV-nya BBCA. Padahal tadi kita udah lihat kalau kualitas fundamentalnya BMRI ini makin lama makin bagus dan makin lama makin mendekati kualitasnya BBCA. Dan itulah kenapa menurut gue secara valuasi memang yang paling menarik itu adalah antara BBRI sama BMRI. Nah, tentu nggak cukup ya cuma lihat PER dan PBV-nya aja. Kita sekarang bakalan hitung juga ya harga wajar terbaru dan terupdate dari 4 bank ini dengan metode discounted dividend. Nah, discounted dividend ini metode valuasi yang hitung harga wajar suatu saham itu berdasarkan seberapa besar potensi keuntungan dividen dan capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang discounted dividend model, video tutorial step by step-nya udah gua buat di sini. Linknya gua taruh di kanan atas. Oke, sekarang kita masuk ke step yang pertama dari discounted dividend, yaitu asumsi pertumbuhan EPS di masa depan. Tadi udah gue bahas ya, kalau perkiraan gue BMRI itu yang bakalan paling gede potensi pertumbuhannya. Terus perkiraan gue juga BBCA itu akan kedua paling gede, BBRI yang ketiga, dan BBNI yang paling terakhir. Nah, perkiraan gue dengan pertimbangin ukuran dari 4 bank ini yang udah jadi bank yang gede banget, dan pertimbangin juga potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup bagus, menurut gue pertumbuhan mereka berempat dalam jangka panjang itu estimasinya ada di sekitaran 10% per tahun. Balik lagi ya, ini perkiraan gue dalam jangka panjang. Nah, jadi kita asumsiin aja pertumbuhan mereka berempat itu ada di sekitaran segitu. Untuk BMRI kita asumsiin aja 11% per tahun, BBCA 10% per tahun, BBRI 9% per tahun, dan BBNI 8% per tahun. Next, kita buat asumsi berapa valuasi price to earnings di tahun ke-10 nanti. Katakanlah kita mau invest untuk 10 tahun ke depan, kita asumsiin aja ya kalau PER atau price to earning di tahun ke-10 itu sama dengan rata-rata price to earningnya mereka yang sekarang. BBCA ada di 24 kali, BBRI di 15 kali, sedangkan BMRI sama BBNI ada di 13 kali. Next, untuk asumsi dividen payout ratio, kita asumsiin aja kalau dividen payout ratio-nya itu adalah rata-rata dividen payout ratio dari 4 bank ini dari beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk return yang kita mau dari 4 saham ini, khusus untuk BMRI kita mau return 15% per tahun karena tadi kita udah bahas ya, dia potensi pertumbuhannya yang paling tinggi. Sedangkan untuk saham yang lain kita mau 13% per tahun. Jadi untuk BMRI karena potensi pertumbuhannya paling bagus, kita tentu juga mau dapat return yang lebih tinggi dari saham BMRI.
Oke, jadi dari asumsi untuk 4 saham ini kita dapat harga wajar terbarunya untuk BBCA ada di 9.316, BBRI ada di 6.889, BMRI di 8.651 sama BBNI di 6.119. Jadi dari 4 saham bank The Big Four, di sini kita bisa lihat kalau BBRI, BMRI sama BBNI ini yang margin of safety-nya masih positif alias masih terdiskon. Sedangkan untuk BBCA ini udah sedikit kemahalan. Nah, untuk BBNI ini diskonnya masih tipis, jadi menurut gua ini masih belum terlalu menarik untuk buy untuk investasi. Ini dengan asumsi kita pakai harga saham dari BBCA, BBRI, BMRI, sama BBNI per tanggal 6 Februari 2024. Jadi menurut gua, based on analisa gua pribadi, untuk sekarang yang menarik untuk investasi jangka panjang untuk sekitaran 10 tahun ke depan, itu adalah saham BBRI sama BMRI. Terutama untuk BMRI ya, karena tadi kan kita udah pakai return yang kita mau itu 15%. Sedangkan untuk BBRI itu ada di 13%. Dan makin gede return investasi yang kita mau, tentunya makin kecil harga wajarnya. Tapi bahkan dengan kita mau return 15% aja dari BMRI, itu harga wajarnya masih jauh di atas harganya yang sekarang. Jadi kalau kalian mau milih dari 4 saham bank ini, mana yang paling bagus untuk 10 tahun ke depan, kalau gue boleh izin bantu kalian untuk milih, maka gue akan milih BBRI sama BMRI. Nah, kalian mungkin ada yang nanya ya, tapi ini harga wajarnya BBRI sama BMRI kok bisa jauh di atas all time high-nya? Nah, sebenarnya itu kayak gini ya, gak pernah ada aturannya kalau harga wajar itu gak boleh di atas all time high atau gak boleh di bawah all time low. Dan untuk BBRI sama BMRI ini kenapa bisa jauh di atas all time high-nya, itu karena balik lagi ya, pertumbuhan mereka itu memang kenceng banget. Sedangkan valuasi mereka yang sekarang itu masih belum terlalu tinggi. Nah, untuk perhitungan harga wajarnya ini, gue akan share link ke Google Sheet supaya kalian bisa lihat gimana sih detail perhitungannya dengan metode discounted dividend. Oke, jadi itu dia ya, update terbaru dari saham 4 bank The Big Four. Nah, gimana nih menurut kalian? Mana sih saham yang menurut kalian paling menarik? Gue pengen tahu opini kalian dan boleh banget kalian share di kolom komentar. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuma analisa gue aja. Keputusan tetap kembali lagi 100% ke tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.